Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Respetriesi CGP Angkatan 9 Kabupaten Solo akan memaparkan tentang nilai guru penggerak setelah mempelajari modul 1.2. Nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid, yaitu guru yang selalu menuntun murid sesuai dengan kodratnya dan memandang murid dengan rasa hormat agar mereka selamat dan bahagia. 2. Nilai mandiri, yaitu guru yang selalu termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, dan kepala sekolah. 3. Reflektif, yaitu guru yang memiliki daya saing yang tinggi untuk terus mengupayakan peningkatan efisiensi dirinya untuk memperbaiki kualitas kinerja dan hasil kerjanya. 4. Kolaboratif, yaitu guru yang menyadari pentingnya saling ketergantungan terhadap seluruh pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, sehingga akan dapat membangun rasa saling percaya diri dan saling menghargai. Yang kelima, inovatif, yaitu guru yang senantiasa mampu memunculkan gagasan segar dan tepat guna, pantang menyerah, serta jeli melihat peluang yang ada untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka dengan nilai berpihak pada murid, saya akan selalu mengutamakan murid dalam setiap pembelajaran dan mendampingi murid dalam pembelajaran. Di sini hanya berperan sebagai fasilitator. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah pada nilai berpihak pada murid. Yang pertama, saya sudah merancang pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan murid sehingga tercipta suasana belajar yang nyaman. Contohnya, yang pertama, saya memilih metode belajar kooperatif learning atau belajar kelompok. Yang kedua, murid membutuhkan pujian dan sanjungan. Jangan pernah menyakiti jiwa mereka supaya mereka merasa bahagia. Dan pandanglah murid dengan rasa yang sama karena setiap anak mempunyai hak yang sama untuk kita perhatikan. Yang kedua, saya sudah mencoba menuntun murid sesuai kodratnya, bukan menuntut KKM-nya atau nilai tuntas. Tetapi kita harus mengolah rasa, karsa, dan karya mereka. Dalam hal ini, saya mendampingi siswa ketika mengerjakan tugas dan latihan. Apakah mereka paham dengan apa yang sedang mereka lakukan atau tidak? Yang ketiga, saya akan melakukan asesmen diagnostik. Dengan ini saya bisa merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan nilai mandiri yang saya miliki, maka saya akan selalu termotivasi untuk mencari ilmu sesuai perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan murid. Yang kedua, akan menjadi guru yang siap menerima perubahan dan menjadi guru yang selalu terpacu untuk memperhatikan kualitas kerja dan hasil kerja. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah yang pertama, saya sudah belajar hal-hal baru untuk menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti menggunakan IT dalam proses pembelajaran. Yang kedua, saya sudah melakukan perubahan. Hal itu dapat dilakukan dengan membuka diri untuk selalu mengikuti kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi, seperti mengikuti seminar, webinar, melaksanakan lokakarya, IHT, dan KKGA. Yang ketiga, saya akan memacu
dan mengetahui kualitas kerja dengan selalu memotivasi murid untuk belajar mandiri dalam kelompok dan melakukan umpan balik dari setiap kegiatan secara refleksi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kegiatan yang sudah dilakukan. Inilah beberapa sertifikat pelatihan yang pernah saya ikuti. Tiga, nilai reflektif. Saya akan menjadi guru yang selalu menyadari diri sendiri sehingga terus berintrospeksi. Kemudian akan menjadi guru yang selalu memaknai pengalaman yang terjadi untuk menuntun diri, menuntun murid, dan menuntun sesama. Dan akan menjadi guru yang selalu memiliki daya saing yang tinggi. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah saya siap menerima saran dan kritikan yang diberikan oleh kepala sekolah melalui supervisi, teman sejawat, dan murid. Yang kedua, selalu mencari solusi di setiap kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran. Contohnya, murid yang kesulitan menghafal ayat diberi permainan untuk menyusun kalimat yang dibuat dari karton yang dipotong-potong. Yang ketiga, saya akan selalu konsisten dalam melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran untuk perbaikan di masa mendatang. Nilai kolaboratif. Dengan nilai kolaboratif, saya akan menjadi guru yang selalu membangun kerjasama yang baik dan menjadi guru yang mampu berkomunikasi secara baik dengan seluruh stakeholder sekolah, dan akan menjadi guru yang selalu membangun rasa percaya diri dan saling menghargai antar pemegang peranan di sekolah. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan. Dengan nilai kolaboratif, saya akan selalu memberikan dorongan kepada murid untuk selalu berkolaborasi dengan teman sejawat dalam mengkonstruk ilmu pengetahuan dengan saling bertukar pikiran. Kemudian, saya selalu bersemangat untuk berbagi ilmu dengan teman sejawat dalam upaya membangun kreativitas, menciptakan inisiatif-inisiatif baru untuk pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Dan saya akan selalu konsisten dalam melakukan dialog dengan seluruh stakeholder sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama dalam melaksanakan proyek P5. Nilai inovatif yang saya miliki, maka saya akan menjadi guru yang selalu mampu memunculkan gagasan segar dan tepat guna, dan menjadi guru yang pantang menyerah. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yaitu, dengan nilai inovatif yang saya miliki, saya sudah melakukan selama ini dalam menyajikan pembelajaran melalui PPT, video, dan permainan. Hal tersebut cukup menyenangkan bagi murid. Kemudian saya akan terus membuat video pembelajaran dari yang sederhana ini menjadi lebih inovatif lagi. Saya akan mencoba membuat inovasi-inovasi baru dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kecenderungan anak zaman sekarang di dalam menerima pembelajaran yang berbeda-beda dan senang dengan hal-hal baru. Untuk itu, saya akan menyajikan pembelajaran dengan memahami gaya belajar yang dimiliki murid, seperti gaya belajar visual atau melihat, gaya belajar auditori atau mendengar, gaya belajar kinestetis dan cenderung sulit diam, dan gaya belajar analitik atau teliti, serta gaya belajar global dengan memahami lingkungan. Demikianlah pemaparan saya tentang nilai dan peran guru penggerak jika saya sudah menjadi guru penggerak selama 3 tahun.
Sekian, terima kasih.